Curhatan elegan sang presiden. Di era reformasi, banyak orang yang nggak paham bedanya bebas berpendapat dan memaki. Setiap orang memang bebas berpendapat, tapi tak boleh menyerang pihak lain. Apalagi jika ada unsur fitnah dan hoaxnya. Pak Jokowi adalah satu-satunya presiden yang paling banyak menerima penghinaan dari para pembencinya. Tapi berbeda dengan presiden sebelumnya, Jokowi tidak mau melaporkan serangan yang ditujukan kepadanya itu ke polisi. Tapi, meskipun dihina dan direndahkan, Pak Jokowi membalasnya dengan berbagai prestasi. Pak Jokowi tidak pernah menaruh dendam dan sakit hati. Para pembenci dan penghina Jokowi itu hanyalah orang-orang caper yang tak punya prestasi. Soal hinaan dan caci maki itu, Presiden Jokowi yang baru saja menyatakannya dalam pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus. Pidato itu adalah tradisi untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita. Pak Jokowi menyebutkan bahwa sering ia mendengar orang yang melontarkan ejekan, cacian, dan bahkan fitnahan kepadanya dengan ngatain beliau itu bodoh, pelangak-pelongo, gak tahu apa-apa. Bahkan ada yang sampai ngatain tolol hingga Fir'aun. Namun, Pak Jokowi menanggapi itu dengan santai. Dia menyatakan gak apa-apa menerima itu. Tapi Pak Jokowi sedih melihat hilangnya budaya budi pekerti luhur bangsa kita. Padahal kita terkenal sebagai bangsa yang memiliki sopan santun yang tinggi. Orang-orang luar negeri menganggap kita sebagai bangsa dengan hospitality yang sangat baik. Tapi itu perlahan hilang dan dicemari dengan polusi budaya berupa caci maki dan hinaan tadi. Banyak orang yang menghina Pak Jokowi itu tidak paham bedanya mengkritik dan menghina orang lain. Kritik jelas berbeda dengan cacian. Kritik berbeda dengan makian. Kritik berbeda dengan fitnahan. Kita sangat menghargai namanya kritik. Itu perlu dan penting di alam demokrasi. Namun, kritik perlu dilakukan dengan etika, bukan malah dengan cacian bahkan fitnahan. Kritik dibangun berdasarkan fakta dan logika konstruktif, bukan hasil cocokologi dan karangan belaka. Cara Pak Jokowi menghadapi cacian dan hinaan itu perlu ditiru, karena sikap tersebut menunjukkan sikap seorang negarawan. Ya sekali lagi, saya sangat terpukau dan menghargai sekali cara Pak Jokowi menanggapi semua cacian itu dengan tenang. Meskipun Pak Jokowi prihatin, kebiasaan mencaci itu menjadi polusi kebudayaan. Saya rasa setiap pemimpin pasti ada lebih dan kurangnya. Kurangnya itulah yang kita kritik dengan beretika dan konstruktif. Sementara kelebihannya harus kita apresiasi secara objektif. Presiden Jokowi dalam kepemimpinannya mungkin ada beberapa kekurangan, dan dia menerima adanya masukan dan kritik agar bisa lebih baik. Tapi kita kadang kurang menghargai dan menghormati kinerjanya yang sukses membangun Indonesia. Sebagaimana yang dia sampaikan, bahwa banyak keberhasilan yang sudah dicapai Indonesia di masa pemerintahannya. Mulai dari penurunan angka stunting menjadi 21,6% di tahun 2022, menaikkan indeks pembangunan manusia hingga 72,9%, menggelontorkan anggaran besar hingga 3.212 triliun untuk kesehatan dan pendidikan atau perlindungan sosial. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur yang masif dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, peningkatan international trust sehingga kita kembali masuk dalam pencaturan dunia dan memungkinkan kita mencapai negara maju dan Indonesia Emas 2045. Ada banyak juga berbagai kebijakan untuk jangka panjang, seperti hilirisasi mineral yang nyatanya sangat menguntungkan bagi Indonesia. Sampai-sampai Presiden mengatakan, hitung-hitungan jika ini terus berlanjut dan kita terus berkembang, pendapatan per kapita kita bisa meningkat 2 kali lipat hingga 153 juta rupiah hanya dalam 10 tahun ke depan. Padahal, tahun sebelumnya kita hanya berada di angka 71 juta. Jadi, masih sangat banyak sekali lagi kerja-kerja beliau yang patut kita hargai, dukung, dan dorong. Karena dukungan masyarakat kepada pemerintah itu sangat penting dan bernilai harganya. Ya, semoga saja
Apa yang diharapkan presiden, seperti pengembalian budaya budi pekerti luhur kita yang terkena polusi tadi, bisa membaik. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia memiliki SDM yang unggul dan nggak lagi-lagi tuh dikit-dikit menghina, mencaci, memfitnah. Namun, kita mengkritik dengan beretika. So, nanti kita bahas lagi hashtag-hashtag viral lainnya bersama saya di hashtag Belmondo.